Mulai hari ini ambil keputusan merenungkan dirimu, Anda siapa, kami siapa, dan tentukan semua pilihan. Apakah mau menjadi budak dengan pemerintah kolonial Indonesia terus sampai tua, sampai mati? Ataukah kita perlu bebaskan negeri kami supaya generasi kami tidak hidup menderita lagi di bawah penjajahan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia? Itu pertama, himbauan. Yang kedua, seruan dari kami manajemen Markas Pusat Komnas PNPP bahwa mulai hari ini semua orang Papua sadar, entah ke gubernur, ke kepala bagian, ke kabak, ke segala macam, kepala desa rakyat Papua sadar bahwa kami adalah monyet yang Indonesia stigmakan kepada kami. Jadi bagaimana kita masih dibilang monyet, dibilang bodoh, miskin dari Jakarta, diskriminasi, di atas diskriminasi dari tahun ke tahun, lalu kita tunduk terus kepada penjaya. Nah, kita ini bukan manusia. Manusia itu kan ada punya perasaan, ada punya mata, ada punya telinga, lihat, dan kenapa, mengapa, begitu. Oleh karena itu kami harap bangkit dan segera bersatu untuk kami akan lawan. Gubernur dan kepala desa sampai kepala desa, kamu harus bicara dalam pertemuan. Kamu harus lakukan diskusi-diskusi. Bagaimana semua kembalikan Garuda itu yang kau pakai di dada itu, kembalikan ke Jakarta. Kami semua bilang kita mau merdeka. Sebab kau mau sekolah kah, mahasiswa kah, semua kembali ke kampung. Sekolah kah apa itu merdeka, kita kirim kita pulang negara. Kau jumlah berapa? Jumlah Papua hanya 3 juta, 2 juta. Itu kecil itu. Kita negara punya uang, kekayaan banyak. Kami akan kirim anak kami sekolah di Amerika, di Australia, di Eropa, di mana saja. Kita kirim tuta-tuta besar di negara-negara di dunia. Di sana aman. Jadi jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Ini kami tegas. Kami harap himbauan dan seruan ini segera dilaksanakan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi untuk memajukan Papua melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua menjadi fokus pembangunan, baik dari segi transportasi, kesehatan, maupun konektivitas digital. Namun, upaya ini tidak terlepas dari tantangan besar, termasuk perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terus berupaya menghambat kemajuan di wilayah tersebut. Dalam beberapa pernyataan, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambom, menegaskan bahwa mereka tidak memerlukan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sambom bahkan berani mengklaim bahwa jika Papua berhasil merdeka, mereka mampu membangun infrastruktur sendiri tanpa bantuan pihak luar. Sikap keras ini tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan dalam berbagai tindakan yang mengganggu stabilitas dan proses pembangunan. Salah satu contoh nyata adalah pembakaran sekolah di distrik Okbab, sebuah tindakan yang tidak hanya menghambat pembangunan fisik, tetapi juga mencederai hak dasar anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sikap konfrontatif ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempercepat pembangunan Papua. Aksi anarkis OPM dan KKB seringkali menargetkan pekerja proyek, fasilitas umum, dan aparat keamanan. Hal ini menciptakan rasa tidak aman yang meluas di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis aktivitas kelompok tersebut. Namun, pemerintah tidak menyerah pada tekanan ini. Proyek-proyek pembangunan seperti Jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga pembangkit listrik terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat merasakan hasil nyata dari kehadiran negara. Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan mendasar di Papua. Dibutuhkan dialog yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah.
Meutia juga mengapresiasi percepatan pembangunan yang telah dilakukan dalam 1 dekade terakhir, termasuk program-program seperti pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program strategis seperti Papua Terang menjadi bukti nyata dari keberlanjutan pembangunan di Papua meskipun ancaman dari kelompok bersenjata tetap ada. Program ini dijalankan oleh prajurit TNI bersama masyarakat lokal untuk menyediakan penerangan di wilayah-wilayah terpencil seperti distrik Yigi, Kabupaten Enduga. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan pembangunan meskipun menghadapi hambatan besar. Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga berupaya memastikan kesiapan Papua menghadapi berbagai tantangan lain seperti bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah membangun gudang logistik di Papua Tengah untuk mengantisipasi kelaparan akibat cuaca ekstrem. Namun, bahkan upaya ini pun sempat menghadapi konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi kelompok separatis. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini demi melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar. Percepatan pembangunan Papua juga terlihat dalam berbagai indikator lain, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Beberapa wilayah terpencil kini sudah memiliki akses ke layanan kesehatan dasar, sementara program pendidikan vokasi mulai diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda Papua. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan masyarakat Papua yang lebih mandiri secara ekonomi. Namun hambatan dari kelompok-kelompok bersenjata tetap menjadi tantangan utama. Serangan terhadap pekerja proyek dan fasilitas publik tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memperlambat laju pembangunan. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan harus mengerahkan aparat keamanan untuk melindungi proyek-proyek strategis. Hal ini mencerminkan kompleksitas situasi di Papua, di mana pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan. Meskipun demikian, hasil dari pembangunan yang telah dilakukan mulai terlihat. Proyek infrastruktur seperti Jalan Trans Papua telah membuka akses yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Selain itu, program digitalisasi mulai diperkenalkan untuk menghubungkan Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Proyek Palaparing Timur, misalnya, telah berhasil menyediakan akses internet di berbagai wilayah terpencil, membuka peluang baru bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan diri di era digital. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat Papua, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia serius dalam membangun wilayah yang sebelumnya kurang terjamah. Namun, percepatan pembangunan di Papua tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Beasiswa Afirmasi Papua, misalnya, telah memberikan peluang bagi ribuan pelajar Papua untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas ternama di Indonesia maupun luar negeri. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan generasi muda Papua mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah mereka sendiri, menciptakan siklus kemandirian yang berkelanjutan. Selain pendidikan, sektor ekonomi lokal juga menjadi perhatian utama. Pemerintah dan berbagai lembaga swasta mulai mengembangkan potensi ekonomi berbasis komunitas di Papua, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan khas Papua. Contohnya, pengembangan sagu sebagai produk unggulan Papua kini mendapat perhatian lebih melalui program-program hilirisasi. Dengan memberikan pelatihan dan akses pasar, masyarakat Papua kini mulai diberdayakan untuk menghasilkan produk-produk lokal yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat Papua menjadi aktor utama dalam perekonomian daerah.
Namun keberhasilan pembangunan Papua membutuhkan konsistensi, sinergi, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Konflik dan perlawanan yang ditimbulkan oleh OPM dan KKB menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup. Diperlukan strategi yang holistik, menggabungkan pendekatan dialogis, pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan demikian, Papua tidak hanya menjadi wilayah yang maju dari segi infrastruktur, tetapi juga menjadi rumah yang damai dan sejahtera bagi masyarakatnya. Upaya ini memerlukan waktu, tetapi dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang baik, Papua yang damai dan makmur bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan.